selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita bertemu lagi di dalam pembelajaran IPA. Nah, hari ini saya memperlihatkan kelas kalian yang baru dengan kursi-kursi dan meja yang baru menanti kedatangan kalian jika pada saatnya nanti sekolah diizinkan lagi untuk bertatap muka secara langsung. Ini kelas kalian yang sudah dipersiapkan jika nanti kalian masuk, sehingga kalian bisa belajar dengan nyaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting, yaitu partikel penyusun benda dan makhluk hidup, benda mati maupun makhluk hidup, yang dimulai dari atom, molekul, senyawa, dan bagaimana proses-proses di dalam pembentukan benda-benda itu maupun teori-teori pada atom akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian benda-benda apa saja yang kemudian bermanfaat di dalam kehidupan kita, benda-benda yang berbahaya juga akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya tetap semangat di dalam belajar kalian, bahwa hari-hari ini begitu banyak bencana, banjir, tanah longsor maupun bencana-bencana yang lain, COVID-19 yang masih belum juga berlalu. Kiranya dalam keadaan apapun kalian tetap semangat, tetap harus berusaha untuk mengembangkan diri kalian, ya. Tidak bisa kemudian kita menyerah pada keadaan dan berhenti untuk belajar. Apapun keadaannya, selalu ada cara untuk mengembangkan diri kalian. Ketekunan kalian, berkali-kali saya katakan, ketekunan kalian itulah yang akan membuat kalian berhasil dalam segala hal, kapanpun dan dimanapun. Jika kalian tekun mengembangkan diri kalian, maka kalian akan bisa menguasai segala sesuatu dengan baik, dan pada saatnya kalian bisa mempergunakan pengetahuan yang kalian miliki bagi kesejahteraan kalian sendiri. Oke. Selamat belajar terus-menerus untuk tetap belajar. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Kita melanjutkan pada partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Mari kita lanjutkan. Beda konsep partikel, materi, dan sifat materi, ya, diantaranya ion, atom, dan molekul. Ion ini kation dan anion, kemudian molekul unsur dan molekul senyawa. Pada molekul ini akan terbagi seperti itu. Nah, partikel dalam benda dan makhluk hidup, semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya buku, sebuah buku tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Nah, ini yang dimaksud dengan materi, segala sesuatu yang memiliki massa atau berat dan menempati ruang. Itu yang disebut dengan materi. Baik itu besar, kecil, sangat besar atau sangat kecil, semuanya disebut materi jika dia memiliki massa dan menempati ruang. Partikel penyusun materi berupa atom, molekul, atau ion. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron. Elektron yang bermuatan negatif. Jadi muatan positif ada di tengah dan elektron ada di bagian tepinya. Atom memiliki partikel-partikel yang terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Itu yang disebut dengan atom. Jadi syaratnya
bahwa partikel sekecil apapun jika masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut, maka dia merupakan atom. Nah, teori atom ada beberapa, yang teori atom Dalton, ya. Model atom Dalton merupakan bagian terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini pendapat tentang Dalton, ya. Kalau menurut Democritus, atom dapat diartikan tidak terpotong, tidak terbagi, dan tidak dapat dibelah karena dia merupakan unsur yang paling kecil. Sehingga kalau masih dapat dibelah lagi, itu bukanlah atom, ya. Dan teori Thomson, model atom Rothigismus, jadi dia menggambarkan atom itu merupakan bola kecil yang elektron-elektronnya menempel pada bagian yang paling luar. Ini model atom Thomson. Tapi ahli-ahli yang lain memiliki teori yang berbeda. Misalnya Rutherford, dia menyatakan terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang mengelilingi inti pada jarak yang cukup jauh dari intinya. Ini Rutherford, tapi dia masih belum menggambarkan bahwa elektron-elektron yang mengelilinginya itu terdiri atas susunan yang berbeda-beda. Disempurnakan oleh Neil Bohr yang menyatakan elektron itu terdapat pada kulit atom yang tersusun dari beberapa kulit. Dia terletak pada kulit-kulit itu. Di setiap susunan kulit ini memiliki jumlah atom yang berbeda-beda. Jadi kita akan melihat di sini bagaimana Niels Bohr membuat kulit-kulit atom ini dihitung dan mempunyai kemampuan untuk ditempati oleh atom dalam jumlah yang tetap. Ya. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom, baik antara atom yang sejenis maupun atom-atom yang berbeda jenis. Berdasarkan jenis atomnya, pembentukan molekul dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan molekul senyawa. Unsur itu jika penyusunnya sama, ya, atom-atom pembentuknya sama. Misalnya O2, H2, N2, itu molekul unsur. Kalau molekul senyawa itu tersusun atas atom-atom yang berbeda. Misalnya H2O, CO2, H2NO4, itu molekul senyawa. Bedanya di situ, ya. Ion dapat melepaskan elektron dan dapat pula menangkap elektron. Artinya jumlah elektron dari suatu atom dapat berubah. Perubahan jumlah elektron dari suatu atom menyebabkan atom tersebut bermuatan positif atau negatif. Jadi elektron-elektron yang berada pada kulit atom itu bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Nah, kalau dia bermuatan negatif, dia disebut anion. Kalau dia bermuatan positif, disebut kation. Perbedaannya, anion bermuatan negatif karena atom tersebut menangkap elektron sehingga jumlah elektronnya bertambah. Jadi kalau anion ini dia kekurangan elektron, dan elektron dari atom yang lain bisa berpindah pada atom yang anion bersifat anion ini. Sedangkan kation itu atom yang bermuatan positif karena dia kelebihan elektron. Dia akan membuang atau melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang dan berpindah ke atom yang lain. Itu sehingga disebut bermuatan negatif dan bermuatan positif. Nah, contoh anion dan kation, Na plus ini positif, dia kelebihan elektron, 2 plus dia lebihnya 2, Ca2 plus juga dia lebihnya 2. Kalau plusnya cuma 1 seperti ini, maka dia lebihnya cuma 1, seperti itu, ya. Nah, kalau anion min, ya, F min, ya, ini kekurangan 1,
Cl- kekurangan 1, SO4 2- dia kekurangan 2 elektron. NO3 minnya cuma 1, dia kekurangan 1. Kalau PO4 3- ini berarti dia kekurangan 3 elektron. Ini kation dan anion yang berkaitan dengan jumlah kekurangan dan kelebihan, sehingga dia disebut bermuatan positif dan bermuatan negatif. Atom dan partikel penyusunnya. Nah, partikel subatom merupakan bagian yang lebih kecil daripada atom. Terdiri dari 3 bagian, neutron atau netral, proton, positif, elektron atau negatif di sini. Elektron menempati kulit atom, sementara proton dan neutron itu ada pada bagian tengahnya, ya, pada bagian inti atomnya. Sehingga bisa kita bayangkan di sini antara proton dan neutron yang ada di inti, dan elektronnya ini ada di bagian-bagian tepinya. Mungkin gambarannya bisa nanti kita lihat pada teori-teori yang pada gambar Niels Bohr tadi. Kita lihat nanti ada lintasan kulit atom pada bagian-bagian itu. Nah, notasi atom, nomor atom, dan nomor massa. Ada 3 di sini notasi atom: A, Z, dan X. X itu lambang atom, A massa atom, dan Z nomor atom. Apa artinya? Nomor atom menunjukkan jumlah proton suatu atom. Kalau nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Misalnya atom oksigen mempunyai nomor atom 8. Artinya bahwa atom oksigen mempunyai jumlah proton sebanyak 8. Jumlah proton dalam suatu atom selalu tetap, sehingga nomor atom dalam suatu atom juga selalu tetap. Kalau nomor massa merupakan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Proton dan neutron sebagai partikel penyusun inti atom dinamakan juga nukleon. Nomor massa dari atom yang sejenis dapat berbeda. Hal tersebut dikarenakan jumlah neutronnya yang berbeda. Jadi nomor massa itu menunjukkan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom, ya. Kalau nomor atom itu menunjukkan jumlah protonnya saja. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini konfigurasi elektron, susunan elektron dalam suatu atom. Ini teorinya punya siapa tadi, Niels Bohr tadi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan beberapa kulit atom: 1, 2, 3, 4, 5. K, L, M, N, dan O. Nah, ini disebut lintasan 1, N2, N3, N4, dan N5, kemudian yang terakhir N6, ya. Di sini bagian inti disebut N1-nya. Elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit atom. Ya, mari kita lihat bagaimana cara menyusun atau memasukkan angka-angka elektron pada kulit-kulit atom ini. Nah, ini K, kulitnya 1, ya. Dia maksimal bisa menampung 2 elektron, ya. L di 2 ini dia menampung 2, ya. Sigma sama dengan 2 kali N pangkat 2, ya. Kalau 2, misalnya ini L-nya 2, 2 pangkat 2, 4 kali 2 sama dengan 8, ya. Kalau M-nya 3, maka 2 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka 2 kali 9 sama dengan 18, begitu seterusnya, ya. Nah, perhatikan di sini nama atom, lambang, nomor atom, jumlah elektron. Nah, di sini susunan elektron pada tingkat energinya. Kalau hidrogen itu hanya punya 1 atom, maka dia hanya akan terletak pada kulit K, 1 saja. He punya 2 nomor atom, dia terletak di K, 2 saja.
Na punya nomor atom 10 ya. Jumlah elektronnya 2. Maka di sini 8 mestinya ini 2, 8-nya di L-nya ini ya. 2, 8 sama seperti di bawah ini. 2, 8 lebihnya 1 di kulit berikutnya ya. Jadi ini mestinya 10, ini 2, 8, kemudian ini 0 seperti itu. Cl dia punya nomor atom 17, maka 2 K itu 2 maksimal, L maksimal 8, M maksimal 18, tapi dia punya kelebihan hanya 7 ya. Nah, kalau dia nomor atomnya banyak seperti ini 35, Br 35, jumlah elektronnya 35, maka K-nya 2, L-nya 8, di M ada 18 ya. 2, 8, 18, 28. Masih ada sisa 7, maka dia akan menempati kulit N. Ini cara penempatan atau pengisian jumlah elektron pada tiap-tiap tingkatan kulitnya ya. Jadi jumlahnya maksimalnya berapa bisa kita lihat di sebelumnya tadi, tinggal kita memasukkan di sini. Kalau lebih maka akan diisikan di kulit berikutnya. Nah, sifat zat dan hubungannya dengan partikel, penyusun, dan strukturnya. Perbedaan sifat ditentukan oleh perbedaan jumlah atom penyusun zat, kemudian perbedaan jumlah atom penyusun zat juga, kemudian ikatan strukturnya. Ya, ini sama, coba nanti dicek yang betul apa ini ya, jumlah atom dan jumlah, ini mestinya jumlah atom, jumlah molekul ya, yang kedua ini jumlah molekul, yang ketiga perbedaan ikatan struktur atau susunan atom ya. Yang berikutnya tentang materi ini adalah sifat fisika ya. Sifat fisika itu sifat yang dapat diamati dengan tanpa mengubah ciri dan komposisi suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru ya. Jadi hal-hal yang kalian lihat pada layar itu kerapatan atau densitas atau massa jenis, kekerasan, elastisitas, daya hantar, kemagnetan, kemudian viskositas atau kekentalan, titik didih, titik beku, dan titik leleh. Itu hal-hal yang termasuk di dalam sifat fisika. Nah, kalian bisa membaca detailnya tentang sifat-sifat fisika ini pada buku cetak kalian masing-masing. Di buku cetak itu ada tertulis lengkap dengan data-datanya. Nah, Pak Lukas ingin kalian membaca sifat-sifat itu berikut contoh-contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengetahuan kalian jadi lengkap. Nah, kadang-kadang banyak yang menanyakan ini ya, titik leleh ya, titik beku, kemudian titik didih ya. Titik didih itu biasanya titik pada saat cairan mendidih ya. Titik beku cairan pada saat kondisi membeku. Titik leleh ini berbeda dengan titik cair. Kalau titik leleh itu kondisi aslinya benda padat, sedangkan titik cair itu kondisi aslinya benda cair. Nah, macam-macam sifat fisika ini kemudian contoh-contohnya juga dipergunakan dalam peralatan-peralatan yang dipergunakan manusia. Ada cukup banyak sekarang penemuan-penemuan baru di bidang teknologi khususnya yang berawal dari sifat-sifat fisika suatu zat ini ya. Misalnya itu pendingin pada mobil atau sepeda motor. Sekarang kalian bisa melihat itu, kalau dulu hanya dipergunakan
air untuk pendingin mesin sekarang sudah berbeda lagi, ya. Orang menemukan cairan-cairan yang lebih baik kualitasnya, titik didihnya lebih tinggi sehingga tidak mudah mendidih, titik bekunya lebih rendah sehingga dalam suhu yang dingin sekalipun dia tetap dalam keadaan yang cair. Itu dimanfaatkan juga teknologi itu pada kendaraan-kendaraan bermotor, ya. Kemudian elastisitas misalnya, elastisitas bukan hanya pada karet, ya. Misalnya jika kalian naik sepeda motor atau naik mobil yang buatan-buatan zaman sekarang, itu lebih nyaman karena goncangannya tidak terlalu terasa. Semuanya itu karena daya elastisitas yang dimiliki oleh baja, ya, yang disebut dengan shock absorber itu anti kejut itu, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya. Penggunaan itu semakin banyak, apalagi kalau pada kendaraan berat itu sangat bermanfaat sekali, ya. Nah, ini sifat-sifat fisika. Nah, kalau sifat-sifat yang sifat kimia berbeda lagi, kestabilan, koreaktifan, dan korosivitas. Kestabilan itu tidak mudah berubah, ya. Reaktifan, dia reaktif, sangat mudah berubah, sangat mudah bercampur dengan zat-zat yang lain sehingga disebut reaktif, ya. Reaktif itu mudah bereaksi begitu. Kalau korosivitas itu mudah berkarat, ya, mudah korosif, mudah mengalami kerusakan, ya, korosivitas ini. Misalnya besi yang dibiarkan di tempat terbuka kemudian terkena air dan dia bereaksi dengan oksigen, maka dengan cepat besi itu akan berkarat, ya. Dalam waktu beberapa hari dia sudah berkarat. Cara-cara menghindari perkaratan pun sudah banyak ditemukan, misalnya dengan dilapisi plastik, kemudian dicat begitu, atau dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga kemudian ditemukan misalnya baja tahan karat, ya. Itu dicampur dengan logam-logam yang lain supaya korosivitasnya rendah, ya. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, silahkan kalian buka lagi pada buku cetaknya. Untuk kali ini saya mempergunakan sumber hanya dari buku cetak IPA kelas 9. Silahkan kalian bisa membacanya dari halaman 95 sampai halaman 151 pada latihan soalnya itu, ya. Silahkan kalian mempelajari, berkembang secara maksimal, jangan hanya kemudian menyerah karena kondisi tidak pernah bertemu dengan gurunya, tidak dapat bertatap muka secara langsung, kemudian kalian menyatakan bahwa tidak tahu ketemu dengan gurunya, disuruh mudeng piye carane. Nah, keterbatasan itu tidak akan membuat kita menyerah, tetapi bahwa ketekunan kalian itu yang akan membuat kalian berhasil, ya. Ingat, kecerdasan bukan faktor utama keberhasilan, tetapi kesungguhan dan ketekunan yang akan membuat kalian berhasil dimanapun dan kapanpun, ya. Nah, tugasnya kerjakan soal pada Google Classroom. Ingat, kerjakan dengan baik, jangan asal mengisi, ya. Jangan asal mengisi. Kalian sudah besar, kalian sudah dewasa di dalam hal pendidikan, sehingga tahu apa yang kalian butuhkan supaya kalian bisa berkembang secara maksimal dalam hal pengetahuan dan perubahan sikap. Maka untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada seperti sekarang ini, seperti banjir, COVID-19, itu tidak ada alasan bagi kalian untuk menyerah. Tetap berjuang. Ingat, selalu bertekun supaya kalian akan berhasil. Yang saya inginkan
tidak membuat kalian menjadi anak-anak yang pandai, tetapi kalian akan menjadi anak-anak yang mampu mengatasi problem dan masalah dimanapun kalian berada. Terima kasih, thank you, selamat bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.